Turki merupakan salah satu negara dengan posisi paling strategis di dunia. Bisa dilihat di peta bagaimana Turki menjadi penghubung dua benua besar, yaitu Eropa dan Asia. Tapi lebih jauh dari itu, posisi Turki berada di tengah-tengah peta dunia. Artinya Turki adalah tempat yang dilewati banyak lalu lintas negara. Tidak seperti negara berkembang lainnya yang gemar untuk berhutang kepada lembaga pendonor seperti IMF, Turki justru menghilangkan ketergantungan tersebut. Bahkan pada tahun 2013, pemerintahan Erdogan sudah melunasi hutang IMF. Ini merupakan prestasi yang besar, ketika pada tahun 2018 Turki dihantam kejatuhan mata uang, dan nilainya hilang sekitar 40% bahkan lebih. Turki justru menolak untuk meminjam dana dari IMF. Faktanya, tahun akhir 2019 dan awal 2020 menandakan kebangkitan ekonomi Turki kembali. Inilah salah satu alasan mengapa Turki menjadi maju. Sehingga kita lihat Turki benar-benar terus menjadi negara terdepan hingga sekarang. Inilah beberapa alasan mengapa Turki menjadi maju. Semoga menjadi manfaat bagi Anda pencari informasi tentang dunia Turki. Ekonomi Turki bisa dikatakan memang ajaib. Turki adalah negara dengan pertumbuhan rata-rata 6%. Ini merupakan pertumbuhan paling stabil. Bahkan di tahun 2011, tumbuh 8%. Angka ini membuat semua orang terbelalak. Pada tahun 2019, ekonomi Turki tergoncang, resesi dan kejatuhan nilai mata uang yang berlipat-lipat. Tapi dalam waktu yang tidak terlalu lama, di tahun 2020, ekonomi Turki kemudian bangkit kembali. Sangat istimewa, karena faktor inilah Turki menjadi pembeda di peta ekonomi Eropa. Ketika dulunya Prancis dan Jerman menjadi aktor dominan, kini justru Turki menjadi salah satu yang berperan dan menjadikan peta kekuatan berbeda. Inilah sebenarnya inti mengapa Turki menjadi maju. Turki mengedepankan aspek pendidikan. Caranya subsidi besar bagi lembaga pendidikan hingga universitas. Sehingga usia 6-15 tahun bisa menikmati pendidikan gratis. Sedangkan universitas negeri di Turki yang memiliki biaya murah, lebih murah dari Indonesia, maka kuliah di Turki menjadi salah satu favorit destinasi pendidikan dunia. Masyarakat Indonesia yang kuliah sudah lebih dari 1.500. Kualitasnya pun sudah banyak yang bagus seperti layaknya di Eropa. Dari satu pemimpin Erdogan inilah warna Turki kemudian berubah. Dari yang awalnya sangat sekuler karena memandang Islam sebagai penghambat kemajuan, justru dikembalikan perlahan-lahan oleh Erdogan melalui partai AKP yang memang berhaluan Islam. Jika Anda pergi ke Turki, memang Anda tidak melihat masyarakat Turki sangat Islami seperti di Arab Saudi dan lain sebagainya. Karena budaya Eropa yang ditanam Mustafa Kemal Atatürk masih banyak tersisa. Namun spirit Islam ditanamkan dan diyakini oleh Erdogan akan membuat Turki memiliki kemajuan. Caranya mengenalkan kembali hidup dengan Al-Quran, seperti di Istanbul, meminimalisir prostitusi dan melarang menyuguhkan minuman keras. Nyatanya berhasil. Salah satu yang membuat Erdogan terpilih adalah keberhasilannya membangun kota Istanbul, di mana ketika itu ia menjabat sebagai wali kota sejak 1994. Kebijakannya seperti penyediaan air bersih, tata kota yang hijau, dan administrasi yang efektif membuatnya dikenal secara luas oleh masyarakat Turki. Terlebih Erdogan merupakan orator yang berkobar-kobar memekikkan semangat di podium. Hal ini tentu membuat semua orang semakin cinta dengan pemimpinnya. Bisa dikatakan mengapa Turki menjadi negara maju seperti sekarang tidaklah lepas dari sosok pemimpin Erdogan. Dialah pembeda dari semua cerita Turki saat ini. Meskipun dengan segala kekurangannya, nyatanya Erdogan memang membawa banyak perubahan, baik dari sisi ekonomi, budaya, pendidikan. Erdogan merupakan politikus yang dicintai sebagian masyarakat. Hal ini terbukti dari pemilihan presiden yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat pada tahun 2014. Erdogan terpilih. Bahkan betapa istimewanya posisi Turki sehingga Kekaisaran Roma yang begitu besar rela berpindah pusat pemerintahannya ke Konstantin, atau biasa dikenal dengan Konstantinopel.
Pemerintahan Islam pun sangat terobsesi dengan kota tersebut hingga ditaklukkan dengan kisah yang heroik dari Sultan Al-Fatih. Rinciannya adalah sekitar 30% di Eropa, sedangkan 70% berada di daratan Asia. Sehingga perpaduan dua budaya inilah yang membuat Turki tumbuh dengan peradaban istimewa. Sopan santun bergaya Asia, pola pendidikan dan hidup bergaya Eropa.